Oke, students, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam tugas terakhir ya. Tugas terakhir kita adalah tugas keempat. Jadi sebelumnya Ibu sudah menyampaikan tugas ketiga. Tugas ketiga itu adalah Anda menerjemahkan teks analytical exposition text. Kemudian tugas ketiga yang sudah Anda perbaiki sesuai dengan terjemahan yang dapat Anda kerjakan, itu sekarang diperbaiki seperti biasa. Ada perbaikan terjemahan yang menjadi tugas keempat kita, yaitu caranya sama dengan pada saat kalian mengerjakan tugas kedua, di mana tugas kedua itu adalah perbaikan terjemahan dari materi atau tugas 1 personal letter. Nah, sekarang untuk analytical exposition text, untuk tugas 4 ini juga Anda melakukan hal yang sama. Jadi tugas 3 yang sudah Anda kumpul, sudah bisa Anda ambil kembali, kemudian diperbaiki menjadi tugas keempat dengan cara setelah atau sambil Anda menyimak, kalian menyimak video penjelasan dan pembahasan materi untuk tugas keempat ini dari saya, video ini, kalian mencoret kesalahan-kesalahan yang ada di dalam terjemahan kalian yang tugas 3, dicoret kata-kata yang salah berdasarkan video ini, video pembahasan saya ini, kemudian salin bersih. Nah, salinan bersih tersebut menjadi tugas keempat. Jangan lupa perhatikan kerapian tulisan dan kaidah penulisan. Oke, let's start. Mari kita mulai. Analytical exposition text artinya teks eksposisi analitis. Yang pertama adalah learning objectives. Learning objectives artinya tujuan pembelajaran. The students are able, nomor 1, the students are able to identify the purpose of an analytical exposition text. Siswa mampu mengidentifikasi tujuan dari analytical exposition text. Jadi maksudnya setelah kalian selesai membahas materi ini, kalian diharapkan agar dapat mengidentifikasi atau mengetahui atau mengenal tujuan dari analytical exposition text. Nomor 2, the students are able to identify the structure of an analytical exposition text. Siswa mampu mengidentifikasi struktur analytical exposition text. Jadi kalau yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah struktur atau organisasi teks. Yang ketiga, nomor 3, the students are able to identify the main idea of an analytical exposition text. Siswa mampu mengidentifikasi ide pokok. Main idea artinya ide pokok. Siswa mampu mengidentifikasi ide pokok dari analytical exposition text. Number 4, the students are able to identify the factual information in an analytical exposition text. Siswa mampu mengidentifikasi informasi faktual dalam sebuah teks eksposisi analitis. Number 5, the students are able to identify the pronoun reference. Siswa mampu mengidentifikasi rujukan kata ganti in an analytical exposition text dalam teks eksposisi analitis. Dan yang terakhir, the 6th, yang keenam, the students are able to identify the meaning of difficult words in an analytical exposition text. Siswa mampu mengidentifikasi makna kata-kata sukar dalam analytical exposition text. Ya, jadi ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tujuan. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, ide pokok. Yang keempat, informasi faktual. Yang kelima adalah referensi kata ganti. Dan yang keenam adalah mengetahui makna kata-kata sukar. Yang berikut summary. Summary artinya ringkasan. In an analytical exposition text, the writer elaborates ideas about a certain issues. Dalam sebuah teks eksposisi analitik, seorang penulis menguraikan ide-ide tentang suatu isu tertentu atau tentang suatu topik tertentu.
The writer presents his or her own opinion about the issue and tries to persuade readers that his or her idea is important. Penulis menyajikan opininya atau pendapatnya sendiri tentang isu tersebut dan mencoba meyakinkan para pembaca bahwa idenya itu penting. Nah, jadi dalam sebuah teks eksposisi analitik ini, seorang penulis itu menguraikan sebuah idenya tentang suatu topik. Lalu, penulis menyampaikan pendapat-pendapat atau fakta-fakta yang mendukung tentang isu tersebut dan mencoba meyakinkan pembaca bahwa ide apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu ide yang penting. Purpose artinya tujuan, to persuade the reader or listener to agree with the writer's opinion. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar menyetujui pendapat penulis. Nah, sekarang kita beralih ke generic structure atau struktur teks. Generic structure itu sama dengan struktur teks. Ada tiga struktur teks dalam teks analytical exposition text ini. Yang pertama adalah thesis or introduction, artinya perkenalan. This part introduces the topic and states the writer's position. Nah, bagian ini memperkenalkan topik dan menyatakan posisi penulis. The writer should give his clear opinion about the topic. Penulis harus memberikan pendapat yang jelas tentang topik tersebut. Nah, jadi pada paragraf pertama itu penulis masih menyajikan tentang topik tersebut. Topik apa yang dia sampaikan dalam tulisannya. Kemudian dalam topik ini seorang penulis harus memberikan pendapat yang jelas mengenai topik tersebut. B. Arguments or body. Argumentasi atau isi dari teks tersebut. In this part, the writer explains his arguments to support his or her opinion. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan argumennya yang mendukung pendapatnya. Nah, jadi kalau pada paragraf pertama, paragraf introduction, penulis baru memperkenalkan topik tersebut, tapi dalam struktur teks kedua, penulis harus menjelaskan bukti-bukti, fakta-fakta, argumen-argumen untuk mendukung pendapat yang ia nyatakan. The writer can use data and some facts to support his or her argument. Penulis bisa menggunakan data dan data-data dan fakta-fakta untuk mendukung argumennya. Jadi dalam bagian arguments atau body atau isi dari teks ini, pada paragraf kedua dan seterusnya, penulis menjelaskan tentang pendapatnya yang mendukung opini atau pendapatnya tersebut. Lalu penulis juga harus menggunakan data-data dan fakta-fakta untuk mendukung argumennya itu. Kemudian bagian ketiga adalah reiteration or conclusion, yang artinya kesimpulan. In this part, the writer restates the writer's argument. Dalam bagian ini penulis mengulangi kembali argumennya, jadi semacam penegasan. Jadi dalam paragraf terakhir itu adalah penegasan tentang apa yang sudah penulis sampaikan pada bagian-bagian sebelumnya. Ya, kemudian kita beralih ke language features atau ciri kebahasaan. Ada 6, there are 6 language features in analytical exposition text. Ada 6 ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi analitik. Yang pertama adalah present tenses atau bentuk waktu yang menyatakan bentuk sekarang. Such as, seperti, the first and main advantages of the social media is connectivity. Ya, keuntungan yang pertama dan utama dari sosial media adalah konektivitas. Nah, yang menyatakan bahwa kalimat ini ditulis dalam bentuk present tenses adalah kata bantu to be is. Contoh berikut adalah social media helps in building and participating in the
community of own religion and beliefs. Media sosial membantu dalam membangun dan berpartisipasi dalam komunitas keagamaan dan kepercayaan. Kata yang menunjukkan bentuk sekarang adalah kata kerja helps yang ditulis dalam bentuk simple present tense. Nah, ciri kebahasaan yang kedua adalah mental verbs. Mental verbs ini adalah kata kerja yang bukan berupa kata kerja aksi atau kata kerja yang tidak dapat dilihat secara fisik atau secara kasat mata. Such as seperti I believe, saya percaya. I doubt, saya ragu. I am worried about, saya khawatir tentang. Jadi percaya, ragu, khawatir itu adalah kata kerja, tetapi bukan merupakan kata kerja seperti yang bisa kita lihat secara fisik. Jadi kata-kata kerja ini masuk dalam mental verbs. Yang ketiga, verbal or saying verbs to support the arguments. Verbal or saying verbs ini adalah kata kerja yang berhubungan dengan perkataan untuk mendukung argumen. Such as seperti people say that, orang-orang berkata bahwa it is said. Ada yang mengatakan, jadi mengatakan, berkata itu adalah contoh dari verbal atau saying verbs. Yang berikut adalah yang keempat, connecting words to link arguments. Kata-kata penghubung to link arguments, untuk menghubungkan argumen, so that the flow of the argument is logical and fluent, agar alur dari argumen itu logis dan lancar. Such as additionally, sebagai tambahan, furthermore, selanjutnya, moreover, apalagi, besides, di samping itu. Yang berikut adalah causal conjunctions to indicate the cause or reason what is being stated. Kata hubung sebab akibat untuk mengindikasikan cause, sebab atau alasan sesuatu dinyatakan. Such as since, seperti karena, since artinya karena, because karena, consequently disebabkan karena, due to disebabkan oleh. Dan yang terakhir adalah modality atau modalitas. Nah, mengenai modalitas ini sudah pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Such as seperti might artinya boleh, kemudian may juga artinya boleh, can bisa, will akan, and should harus.